Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Abidah M.Com, dosen tetap pada program Studi Sistem Informasi STIMIK Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Sistem Basis Data dengan kode mata kuliah SBIC 004 sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang ditujukan kepada mahasiswa semester 3 program studi Sistem Informasi. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, yaitu terdiri atas 14 kali pertemuan penyampaian materi pembelajaran dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar sistem basis data, mulai dari pemahaman peran basis data dalam sistem informasi, mengenal berbagai jenis pemodelan basis data, hingga merancang basis data menggunakan entity relationship model dan teknik normalisasi. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari implementasi basis data menggunakan bahasa SQL, mulai dari pembuatan basis data, pengelolaan tabel, manipulasi data, hingga penerapan mekanisme keamanan basis data. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang tertuang dalam KPS yaitu lulusan memiliki kemampuan sikap untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi yang efektif, menerapkan praktek-praktik terbaik untuk melindungi informasi sensitif, serta memahami konsep-konsep dasar dan lanjutan dalam manajemen basis data. Lulusan juga terampil dalam menganalisis dan memecahkan masalah secara sistematis, mengelola waktu dan sumber daya dengan efisien dalam proyek, terampil dalam penguasaan bahasa pemrograman terkait database, pemahaman yang mendalam terhadap sistem basis data, serta mampu mengimplementasikan solusi database yang efisien sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPNK yang diharapkan antara lain: CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem basis data, termasuk model data serta peranannya dalam pengembangan perangkat lunak. CPNK 2, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan data untuk disusun ke dalam pemodelan basis data. CPNK 3, mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan basis data pada database manajemen sistem. CPNK 4, mampu menerapkan mekanisme keamanan basis data, termasuk kontrol akses, backup, dan recovery data. Yang terakhir, CPNK 5, mahasiswa mampu merancang sistem basis data yang efisien sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dalam proses perkuliahan, diterapkan 3 komponen utama proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada komponen delivery, untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, saya menerapkan metode case-based learning. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga belajar melalui penyelesaian sebuah studi kasus. Dari kasus tersebut, mahasiswa secara bertahap mengidentifikasikan masalah, menganalisis entitas, hingga membentuk struktur tabel yang optimal. Dalam proses pembelajaran, saya memanfaatkan presentasi, demonstrasi, diskusi, serta learning management system STIMIK Banjarbaru sebagai media untuk menyediakan materi, modul, tugas, kuis, dan sumber belajar sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri di luar jam perkuliahan. Untuk kegiatan praktikum, saya menggunakan MySQL sebagai database management system agar mahasiswa dapat mengimplementasikan hasil perancangan basis data, mulai dari membuat database, membuat tabel, relasi, hingga melakukan pengelolaan data menggunakan perintah SQL. Pada proses interaksi di dalam kelas, saya bangun komunikasi secara 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa tanya jawab dan diskusi untuk menganalisis studi kasus, penugasan secara kolaboratif, serta review hasil rancangan basis data antar mahasiswa, dan terakhir refleksi bersama proses pembelajaran. Penilaian dilakukan dalam mata kuliah ini disampaikan sejak awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan, mencakup penilaian formatif dan penilaian sumatif dengan indikator penilaian mencakup
kehadiran 10%, aktivitas dan partisipatif dalam penyelesaian studi kasus 25%, laporan hasil studi kasus 25%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 25%. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah sistem basis data pada pertemuan ke-7 dengan materi implementasi basis data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Kalau sudah siap, berarti mari kita berdoa untuk memulai materi pada hari ini. Berdoa mulai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perancangan basis data dengan menggunakan IR model, yaitu bagaimana merancang basis data dengan menggunakan IRD lengkap dengan entitas, atribut, beserta relasinya. Perhatikan, sebelumnya kalian perhatikan gambar di sini ya. Ini kan ada gambar IRD. Kemudian yang saya tanyakan adalah, menurut kalian apakah IRD di atas dapat digunakan untuk menyimpan data di komputer? Tidak ya. Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena IRD itu cuma rancangan, Bu. Betul sekali jawabannya. Jadi IRD hanya sebuah gambar atau rancangan dari basis data, atau dapat dikatakan model dari rancangan basis data tersebut. Jadi agar data tersebut atau IRD tersebut dapat disimpan dan diproses dalam komputer, maka IRD tersebut harus dirubah atau ditransformasikan menjadi tabel-tabel dalam basis data relasional yang nantinya dapat diimplementasikan ke dalam sebuah database management system. Hari ini kita akan mempelajari tentang implementasi IRD, yaitu bagaimana nantinya memproses transformasi dalam bentuk IRD tersebut ke dalam basis data relasional yang nantinya bisa diimplementasikan ke dalam sebuah database management system. Ini sebelum saya melanjutkan materinya, nanti kalian, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu untuk materi hari ini ya, mampu menganalisis kebutuhan data untuk disusun ke dalam permodelan basis data. Kemudian sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan dari rancangan IRD ke model data relasional. Kemudian tujuannya yaitu tujuan mempelajari perkuliahan pada hari ini, yaitu mahasiswa atau kalian nantinya dapat menjelaskan tahapan transformasi dari entitas, atribut, beserta relasinya. Kemudian yang berikutnya yaitu dapat mentransformasikan atau merubah entitas, hubungan one to one, hubungan one to many, dan hubungan many to many menjadi tabel-tabel dalam basis data relasional. Kemudian yang terakhir yaitu kalian nantinya diharapkan dapat menerapkan hasil transformasi tersebut ke dalam skema relasional yang nantinya siap diimplementasikan ke dalam sebuah database management system. Implementasi IRD adalah tahapan atau upaya untuk membangun basis data yang nantinya bisa ditempatkan dalam media penyimpanan komputer. Sebuah diagram IR akan direpresentasikan atau digambarkan menjadi sebuah basis data. Komponen-komponen di dalamnya yang berupa ada entitas, kemudian ada atribut dan relasi akan ditransformasikan atau dirubah menjadi tabel-tabel yang merupakan komponen utama pembentukan dari basis data. Kan langkah-langkah atau rule yang ada untuk mengimplementasikan IRD atau mentransformasikan IRD ke dalam basis data relasional. Yang pertama itu ada diagram IR-nya. Maka diagram IR waktu ditransformasikan akan menjadi sebuah basis datanya. Contohnya, kalian membuat diagram IRD tersebut adalah tentang IRD perpustakaan. Maka nama basis datanya akan menjadi basis data perpustakaan. Itu ya. Kemudian entitas yang terlibat dalam basis data tersebut seperti apa aja? Ada buku, misalkan ada anggota, maka ditransformasikan ke dalam basis data relasional, maka akan menjadi tabel-tabel dalam basis data tersebut. Kemudian atribut yang ada di dalam entitas maka akan menjadi field-field dalam tabel yang bersangkutan. Selanjutnya, tetap memperhatikan rule atau langkahnya ya. Setiap himpunan entitas maka
akan menjadi tabel. Relasi dengan hubungan one to one atau satu ke satu maka akan menghasilkan dua buah tabel. Kemudian relasi dengan hubungan one to many maka juga akan menghasilkan dua buah tabel. Tetapi kalau hubungannya adalah many to many maka akan menghasilkan tiga buah tabel. Jadi ini harus kalian perhatikan dan harus kalian ingat bahwa apabila hubungannya one to one ataupun one to many maka akan menghasilkan dua buah tabel saja. Tetapi kalau hubungannya adalah many to many maka akan menghasilkan tiga buah tabel. Transformasi model IR ke basis data relasional yang pertama yaitu setiap entitas akan menjadi tabel. Setiap entitas dirubah menjadi tabel dan atributnya akan menjadi field dalam tabel yang bersangkutan. Contohnya, di sini ada entitas mahasiswa berisi atribut NIM, nama mahasiswa, dan alamat. Jadi waktu ditransformasikan atau dirubah ke basis data relasional, maka ada yang bisa menjawabnya. Bisa nanti akan menjadi tabel mahasiswa yang berisi NIM, nama mahasiswa dan alamat. Entitas mahasiswa yang berisi atribut NIM, nama mahasiswa, alamat, waktu ditransformasikan ke dalam basis data relasional, maka akan menjadi tabel. Yaitu bisa saja kalian beri nama tabelnya adalah tabel mahasiswa sesuai dengan nama entitasnya, yang berisi field tersebut ada NIM, nama mahasiswa, dan alamat sesuai dengan atribut yang ada di dalam entitas tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya. Hubungan satu ke satu atau one to one yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan digambarkan dalam bentuk penambahan ataupun penyertaan atribut nilai kunci ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Contohnya, jadi ingat, perhatikan role-nya ya. Kalau hubungannya adalah satu ke satu, maka akan ditambahkan atau disertakan atribut nilai kunci pada entitas tersebut ke salah satu tabel yang mewakili entitas tersebut. Jadi bebas saja mau tabel mana aja itu bisa untuk hubungannya adalah one to one. Contohnya, yaitu satu orang dosen mengepalai satu program studi. Ini adalah hubungan satu ke satu. Kalau hubungan satu ke satu, waktu ditransformasikan atau diubah ke basis data relasional maka akan menghasilkan berapa tabel? Dua ya. Tabel apa saja? Ya, ada tabel dosen. Saya bentuknya dalam bentuk diagram relasi. Tabel dosen berisi ada kode dosen, kemudian ada nama dosen. Yang menjadi primary key-nya apa di sini dalam tabel dosen? Kode dosen. Kemudian satu tabelnya lagi yaitu ada tabel prodi. Tabel prodi isinya adalah ada kode prodi, kemudian ada nama prodi yang akan dijadikan menghubungkan dua buah entitas dengan hubungan adalah satu ke satu. Tadi kan kalian sudah tahu kan ada ketentuannya untuk hubungan satu ke satu tersebut, yaitu bisa disertakan di salah satu tabel yang mewakili entitas tersebut. Jadi nilai kuncinya bisa kalian tempatkan di salah satu tabel yang mewakili entitas tersebut. Tetapi sebaiknya disarankan adalah kalau ingin menyertakan nilai kunci tersebut, maka ditempatkan pada jumlah rekod yang sedikit. Kalau di sini jumlah rekod yang sedikit tersebut ada di dalam tabel prodi, maka sebaiknya karena dosen itu kan banyak dari program studinya, makanya nilai kunci di kode dosen ditempatkan di sini. Kode dosen tempatkan di sini ya, atau ditambahkan di dalam tabel prodi. Ini akan menjadi foreign key atau penghubung antara tabel yang saling berhubungan tadi. Bisa dipahami ya? Berikutnya adalah hubungan satu ke banyak atau one to many. Jadi kalian perhatikan tuh aturannya, yaitu jadi pada saat kalian ingin mentransformasikan dari hubungan tersebut atau entitas tersebut hubungannya adalah satu ke banyak, maka akan digambarkan dalam bentuk penambahan ataupun penyertaan atribut nilai kunci yang ada pada posisi one itu ditambahkan ke entitas yang mewakili sisi lainnya. Contohnya yaitu satu orang dosen
hubungannya adalah one to many. Satu orang dosen membimbing banyak mahasiswa. Tadi kan ada aturannya bahwa apabila hubungannya adalah satu ke banyak, maka akan ditambahkan atribut nilai kunci pada posisi one itu ditambahkan ke entitas yang mewakili sisi many tadi. Ada yang bisa merubah dari rancangan IRB tersebut menjadi basis data relasional. Gambarkannya dalam bentuk diagram korelasi saja atau diagram relatifnya saja. Ada yang bisa? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Nadia. Nadia, maju ke depan ya Nadia. Silakan. Ada maksud? Jawabannya benar ya. Jadi atribut nilai kunci pada posisi one itu ditambahkan ke posisi many. Jadi nilai kuncinya, karena yang berderajat one itu kan ada di tabel dosen, yaitu NID, dan yang many-nya ada di dalam tabel mahasiswa. Maka nilai kunci NID itu ditambahkan ke posisi many. Paham Pak? Sudah bisa dipahami ya? Jelas? Atau ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Bu, dalam hubungan one to many itu kalau hubungannya tertukar itu gimana? Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi maksudnya seperti ini kan ya. Jadi kalau tertukar nilai kunci tersebut tertukar penempatannya itu ya antara sisi many dengan sisi one-nya tadi kan ya. Jadi apabila tertukar maka akan mengakibatkan adanya informasi yang tidak tepat. Contohnya seperti apa? Kalau penempatan kalian tertukar, maka satu mahasiswa akan membimbing banyak dosen. Itu kan informasi yang dikasihkan menjadi tidak tepat. Jadi tidak bisa. Jadi sesuai dengan ketentuan dari aturan transformasi untuk one to many, maka nilai atribut nilai kunci pada posisi one itu ditambahkan ke sisi many. Jadi kalau tertukar nanti informasinya menjadi tidak tepat. Ada yang tanyakan lagi? Saya lanjut ya. Berikutnya adalah hubungan many to many. Hubungan many to many atau banyak ke banyak yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan diwujudkan dalam bentuk tabel khusus. Jadi many to many ini akan menghasilkan 3 buah tabel. Satu tabelnya adalah tabel khusus yang berisi nilai kunci dari masing-masing entitas ditambah dengan atribut yang muncul karena adanya hubungan many to many tersebut. Contohnya
mengambil banyak mata kuliah. Maka ini adalah hubungan banyak ke banyak. Hubungan banyak ke banyak akan menghasilkan 3 buah tabel. Yang pertama yaitu ada tabel mahasiswa, kemudian yang berisi ada NIM dan nama. Kemudian ada tabel mata kuliah yang berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Kemudian satu tabel khusus atau tabel tambahannya yaitu yang berisi nilai kunci dari masing-masing tabel ditambah dengan atribut yang dihasilkan dari adanya hubungan antar entitas tersebut. Sudah saya pahami semuanya? Bisa. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Cukup. Sebelum saya akhiri perkuliahan pada hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Saya. Ya, silakan apa? Apa kesimpulannya? Jadi PRT itu harus diubah ke dalam model relasional dulu. Betul sekali Abang. Jadi ERD tersebut hanya sebagai model yang tadi atau hanya rancangan, maka perlu dirubah atau ditransformasikan ke dalam sebuah model data relasional. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan Rika. berapa itu proses transformasi tadi ada aturan perlu diperhatikan. Ya, jadi ada beberapa aturan yang perlu kalian perhatikan pada saat kalian melakukan transformasi IRD ke model data rasional. Berikut adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pada hari ini, yaitu yang pertama, IRD adalah model konseptual, jadi perlu ditransformasikan agar dapat nantinya diimplementasikan ke dalam sebuah database management system. Kemudian, proses transformasi tersebut menghasilkan tabel relasional dengan aturannya, yaitu entitas akan menjadi tabel, atributnya akan menjadi field pada tabel yang bersangkutan, kemudian hubungan one-to-one maka akan di original tersebut akan ditempatkan di salah satu tabel, kemudian relasi one-to-many maka quality ditempatkan pada posisi many-nya, dan apabila relasi tersebut adalah many maka akan dibuatkan tabel baru atau tabel khusus. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi pada hari ini ada tugas untuk kalian. Jadi buatkan IRD lengkap dengan atribut dan kardinalitasnya. Kemudian nanti kalian transformasikan atau kalian ubah dari IRD tersebut menjadi model relasional. Nah, untuk soalnya kemudian ada petunjuk pengerjaan itu ada di atas ini belajar baru ya. Kalian bisa akses di situ. Nanti pengumpulannya pun lewat situ juga. Jadi petunjuk pengerjaan berikut soalnya ada di atas ini. Baik, materi selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas tentang atau kita akan belajar tentang teknik normalisasi, yaitu proses pengelompokan data menjadi tabel-tabel. Dan teknik normalisasi juga dipakai, biasanya dipakai untuk verifikasi atau perangkat verifikasi terhadap tabel-tabel yang dihasilkan dari metodologi lain seperti yang dihasilkan dari IRD atau transformasi IRD ini. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi pada hari ini. Kita akan melanjutkannya di minggu depan. Baik, tetap semangat dan sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.